Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rizky Sukmana. Saya dari kelas 2D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Anda sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apa manfaat dari mata kuliah tersebut? Nah, sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang nantinya akan menjadi guru, mata kuliah Psikologi Pendidikan ini membantu agar memahami aspek perilaku atau karakter siswa dan juga memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi pendidikan. Guru dapat menciptakan suasana sosial dan emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan bahagia. Yang selanjutnya, yang soal nomor 2, yaitu implikasi teori belajar dalam proses pembelajaran. Nah, ada tiga teori. Yang pertama itu ada implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Nah, berangkat dari asumsi bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai akibat interaksi antara stimulasi dengan respons. Maka pembelajaran kemudian dipandang sebagai sebuah aktivitas dan pengetahuan atau transfer of knowledge oleh guru kepada siswa. Dalam perspektif semacam ini, terlihat bahwa peran guru dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kedudukan siswa dalam konteks pembelajaran behaviorisme menjadi orang yang tidak tahu apa-apa dan karena itu perlu diberitahu oleh guru. Dengan demikian, perubahan perilaku siswa mesti bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Jika terjadi perubahan perilaku yang tidak sesuai, maka hal tersebut dipandang sebagai error behavior yang perlu diberikan ganjaran. Pembelajaran dengan demikian dirancang secara seragam dan berlaku untuk semua konteks, tanpa mempersoalkan perbedaan karakteristik siswa maupun konteks sosial di mana siswa hidup. Nah, mengacu pada berbagai argumen yang telah dipaparkan, maka secara ringkas implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dan guru kepada siswa. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linear. Baik, yang kedua ada implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara benar, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang perlu sebagai berikut. Yang pertama, ada setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, setiap usaha mengkonseptualisasikan materi pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. Yang keempat, ada pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, ada materi pembelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan sekuensi penyajian secara logis. Nah, yang selanjutnya ada implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya.
Nah, sebagai fasilitator dan mediator, tugas guru dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam merancangkan aktivitas belajar, proses belajar serta hasil belajar yang diperolehnya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa memberi kuliah atau ceramah bukanlah tugas utama guru. Yang kedua ada memberikan sejumlah kegiatan yang dapat merangsang keingintahuan siswa dan mendorong mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya serta mengkomunikasikannya secara ilmiah. Yang ketiga, menyediakan suasana belajar yang merangsang siswa berpikir secara produktif. Guru hendaknya menciptakan rangsangan belajar yang memungkinkan siswa belajar memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Baik, yang soal nomor 3, upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perbedaan individu dari segi intelijensi maupun kepribadian, yaitu yang pertama, menyampaikan materi dengan cara yang bervariasi. Yang kedua, menjelaskan materi secara umum untuk seluruh siswa. Yang ketiga, memberikan soal-soal latihan bagi siswa yang dirasa telah jelas dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, memperlakukan peserta didik secara adil. Nah, tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Nah, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Selanjutnya ada memberikan motivasi yang tepat. Selanjutnya berinteraksi secara cepat. Nah, salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Baik, selanjutnya soal keempat yaitu peran guru sebagai pendidik sekaligus pengajar. Yaitu yang pertama ada guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan atau supporter. Nah, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan atau supervisor serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Nah, peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada guru sebagai pengajar. Guru adalah seorang yang pekerjaannya mengajar. Maka dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Nah, peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Nah, guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar. Di samping menguasai materi yang akan diajarkan, dengan kata lain guru harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.